Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengalamatan pada PLC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Teknokrat bersama saya, Slamet Samsugi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengalamatan pada PLC ya. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu pengalamatan. Alamat pada PLC ini terdiri dari dua bagian, yaitu terdiri dari word dan juga terdiri dari bit ya. Dilihat di gambar bahwa di sini ada word terdiri dari angka 0 sampai 15, sedangkan untuk nilai bit itu terdapat nilai 0 dan 1. Nah, nanti kita akan mempraktekkan ke dalam bahasa pemrograman CX Programmer. Nah, di sini kita ada sebuah contoh bahwa dalam tabel bisa kita lihat alamat wordnya yaitu 0 sampai 15. Dan juga word yang ke bawah kita cukup menggunakan 3 angka yaitu 0, 1, 2, 3. Baik, bagaimana cara pembacaan alamatnya dapat kita lihat di sini contoh nilai pada alamat 0.03 adalah 0. Bagaimana cara pembacanya? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai pada alamat 0.03 itu yang kita kotak berwarna merah bahwa itulah nilai 0 dari bitnya. Sedangkan untuk nilai bit 1 pada alamat 1.12 bisa kita lihat di baris yang kedua, di mana situ ada nomor word 1 titik angkanya 12. Nah, di dalam nilai bitnya itu terdapat angka 1. Baik, untuk memberi alamat pada input itu menggunakan word maksimal 0.00 sampai dengan 0.11. Jadi untuk memberi alamat itu ada pembatasannya di itu antara 0 sampai 11. Jadi jumlah maksimal dalam alamat adalah 12. Nah, bagaimana apabila portnya itu lebih dari 12? Maka di sini ketentuannya adalah mengubah angka di depan, yaitu 0 kita ubah menjadi angka 1 ya. Maka untuk alamat yang lebih dari 12 tadi akan menggunakan alamat 1.00 hingga 1.11. Nah, bagaimana kalau lebih lagi? Kita ubah lagi angka depannya ya. Jadi angka 1 akan kita ubah menjadi angka 2. Jadi alamat berikutnya adalah 2.00 hingga 2.11 dan begitu pun seterusnya ya. Jadi kalau lebih dari 12 maka ada penggantian angka di bagian depan gitu. Nah, sedangkan untuk alamat output, nah di sini menggunakan word 100 sampai dengan 107 ya, 107. Jadi untuk alamat output itu maksimal 8 ya. Berbanding dengan yang tadi ada 12 ya. Nah, bagaimana untuk pengalamatan apabila lebih dari 8? Sama ketentuan dengan yang input tadi bahwa nanti akan diubah angkanya. Namun pada bagian output ini akan diubah adalah bagian 100 ya. Nanti ketika lebih dari 8 maka dia akan naik menjadi 101.00 sampai 100.07 dan begitu seterusnya. Jadi apabila alamatnya lebih dari 16, nah berarti alamat yang ke-17 adalah 102 ya dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah dicerna mungkin kita bisa lihat pada tabel berikut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa PLC yang mempunyai port ya berbagai macam. Ya, di sini ada contoh yang menggunakan 10 poin, 14 poin, kemudian ada 20 poin sampai dengan 60 poin. Nah, di sini ada pembagian antara input dan output di mana untuk input itu dibagi menjadi 60%, sedangkan untuk output itu 40%. Contoh kita lihat di input yang menggunakan 10 poin dengan pembagian adalah inputnya 6 poin dan
outputnya 4 poin. Dan alamatnya bisa kita lihat bahwa itu 0.00 sampai 0.05 ya. Tidak mencapai 12 karena dia hanya 6 poin. Begitu juga dengan output di situ 100.00 sampai 100.03. Nah, kita lihat yang paling ujung di 60 poin. Nah, ini tadi ya sudah kita jelaskan di awal bahwa kalau lebih dari 12 dia akan berubah menjadi 1 angka depannya dan berikut seterusnya. Di bagian 60 poin dapat kita lihat pembagiannya adalah 60%-nya adalah 36 poin, sedangkan 40% untuk outputnya adalah 24 poin. Untuk pengalamatannya bisa kita lihat bahwa pengalamatan pertama 0 sampai 0.11. Nah, karena udah lebih dari 12 poin, maka dia ketentuannya mengubah angka depannya menjadi 1.00 sampai 1.11 ya, dan begitu seterusnya. Sampai dia 2.0 dan sampai 2.11. Begitu juga dengan output kita lihat bahwa diawali dengan 100.00 sampai dengan 100.07. Nah, karena lebih dari 8 poin maka pot yang berikutnya akan diubah menjadi 101.00 sampai 101.07 ya. Dan begitu seterusnya. Nah, contoh, misalnya kita bisa lihat di sini ada contoh pengalamatan. Terdapat dua buah device di mana di sini ada unit utama yaitu CPU dan yang kedua adalah unit tambahan atau yang biasa disebut ekspansi. Baik, di sini ada soal ya, akan kita jawab. Mungkin nanti sisanya bisa dijawab di kolom komentar ya, jawabannya berapa. Nah, untuk contoh yang pertama, input nomor 8. Coba kita lihat kira-kira untuk input di nomor 8, berapakah alamat yang harus kita berikan ketika membuat programnya? Nah, kita lihat dari sini ada angka 1 sampai 12 ya. Namun yang perlu diingat bahwa alamat itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Untuk itu sudah pasti alamatnya nanti depannya adalah 0. Walaupun di situ ada angka 1 sampai 12. Tapi yang perlu kita ingat tadi adalah diawali dari 0. Nah, untuk jawabannya bisa kita lihat. Nah, ya. Untuk alamat input, kita lihat di input nomor 8 ya. Kita hitung aja dari 1 sampai 8. Untuk input nomor 8 itu berarti alamatnya kita beri 0.07. Kenapa 0 bukan 0.08? Nah, ini ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa alamat diawali dari 0. Berarti kalau di kaki nomor 1 itu 0.00 ya. Sedangkan di kaki nomor 8 berarti 0.07. Begitu juga dengan contoh di output nomor 11, yaitu bisa kita lihat karena dia sudah melebihi angka 8 ya, maka bukan 100 tapi menjadi 101 ya. Dan berapa? 101.02. Bisa kita lihat di kaki nomor 8 ya, itu berarti angkanya berapa alamatnya? 100.07. Nah, tadi karena udah lebih, maka di kaki nomor 9 itu 101.00, di kaki 10 101.01 dan seterusnya. Nah, baik. Untuk berikutnya kita akan mempraktekkan menggunakan CX Programmer. Untuk itu kita siapkan dulu komputer dan software yang digunakan adalah CX Programming. Nah, ini bisa diunduh di internet. Tapi itu yang versi trial. Untuk versi yang pro-nya itu memang yang versi berbayar ya. Baik, kita langsung saja masuk ke praktikum. Silakan Anda persiapkan perangkatnya yaitu sebuah laptop dan software CX Programming. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya. Ini sudah di sini kita sudah buka aplikasinya CX Programmer ya, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk memulai kita akan menggunakan file, kita buat new project ya. Kemudian kita beri nama misalnya project lampu ya. Nanti kita akan membuat lampu untuk menyala dan mati menggunakan aplikasi CX Programmer. Kemudian yang kedua, jangan lupa memilih tipe dari si PLC ya, karena ini akan berkaitan dengan nanti untuk mengupload harus sesuai dengan tipe yang ada di lab ya. Jadi kita akan menggunakan tipe
CP1E ya, kita pilih di sini CP1E, kemudian di setting kita klik. Nah, ini tipe untuk I/O-nya ya. Jadi I/O-nya kita yang sesuai yang kita miliki adalah N30 ya, berarti 30 poin ya, ada input dan output dengan jumlah 30. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini dibiarkan aja karena memang untuk upload ke PLC itu menggunakan mode USB ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya tampilan awal dari si CX Programmer. Nah, di sini ada beberapa fasilitas, bisa kita lihat di atas. Mungkin yang baru menginstal ini fasilitas shortcutnya belum seperti ini. Nah, untuk mengubahnya bisa kita pilih di menu Tools ya, kemudian kita pilih Change Input Mode ya. Di sini kita pilih yang klasik ya. Untuk yang tipe klasik akan tampil seperti ini ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita nanti bisa shortcut menggunakan keyboard ya. Jadi tidak perlu menyentuh ribbon yang ada di bagian atas ya. Baik, untuk project pertama tadi kita akan membuat lampu yang bisa on off menggunakan PLC. Di sini kita perkenalkan dulu ada tipe input ya. Yang biasa digunakan ada NO atau biasa disebut dengan normally open ya. Jadi ini saklar dengan tipe normally open. Kemudian juga ada tipe NC atau normally close ya. Nah, dua saklar ini yang banyak digunakan dalam membuat logika-logika dalam proyek PLC. Baik. Kita akan memulai menggunakan NO ya di sini sebagai saklar. Tinggal kita klik. Kemudian kita letakkan di halaman laddernya ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk penggunaan ini kita membutuhkan pengalamatan ya. Untuk pengalamatan bisa kita gunakan dari yang awal yaitu 0.00 ya. Jadi kita akan menggunakan input pada pin nomor 1. Untuk itu kita akan menggunakan alamat 0.00 ya. Kemudian di sini akan kita beri nama ya. Jadi saklarnya supaya mudah dikenali, ini kita beri nama ya. Misalnya kita beri nama tombol ya. Tombol on ya misalnya. Jadi ini lebih mudah dikenali. Oke, kalau sudah kita klik saja oke. Nah, nanti tampilan seperti ini. Ya. Ini ada penanda jika rangkaian salah atau rangkaian belum selesai. Di sini ada tanda berwarna merah ya. Jadi kalau ini berwarna merah artinya ada dua kemungkinan, rangkaiannya belum selesai dibuat atau rangkaiannya salah ya. Baik, kita lanjut untuk output ya, ini input, ini output. Kita bisa menggunakan menu yang ada di sini yaitu namanya new coil ya. Ini bisa kita jadikan sebagai indikator, baik itu lampu, baik itu sebagai motor atau baik itu sebagai mesin ya. Tinggal kita berikan saja namanya. Jadi ini berfungsi sebagai indikator, nanti tinggal tergantung output yang ingin diberikan ya ke pin nomor berapa. Baik, kita letakkan saja di sini. Nah, ya. Ingat tadi alamat output itu diawali dari angka 100 ya, 100.00 ya. Jangan lupa kita beri nama ya. Misalnya kita di sini akan memberikan nama lampu ya, sesuai nama project kita tadi ya, lampu. Ya, kita klik saja. Oke. Nah. Baik, di sini sudah selesai rangkaiannya dan kita lihat tidak ada tanda berwarna merah, artinya rangkaiannya sudah selesai dan atau rangkaiannya sudah benar ya. Kemudian untuk melakukan uji coba bisa kita simulasi ya. Ada dua cara di sini. Pertama, di bagian menu di atas ada menu simulasi ya, simulation.
Nah, di sini bisa kita pilih bagian Work Online Simulator ya. Di sini bisa kita gunakan, atau pilihan yang kedua ada ikonnya Work Online-nya di sini ya, tandanya. Nah, bisa kita klik. Nah, nanti dia akan melakukan proses ya, running. Kita tunggu saja. Oke, nah ini salah satu indikator kalau dia sudah running adalah ada tanda warna hijau. Nah, jika dalam kondisi work online ini tidak bisa kita edit ya, kecuali menggunakan menu khusus ya. Jadi misalnya ada salah nih ternyata, berarti kita harus nonaktifkan dulu. Baik, sekarang kita akan uji coba. Caranya adalah kita klik tombol on ya. Masih ingat tadi untuk memberikan nilai yaitu menggunakan bit 1 dan 0 ya. Untuk nilai 1 berarti tanda high dan nilai 0 berarti tanda low ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita beri nilai ya, value. Ya, untuk mengaktifkan berarti kita butuh nilai high yaitu angka 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lampu sudah bisa menyala ketika diberi nilai high ya, atau nilai 1. Begitupun sebaliknya ketika ingin menonaktifkan lampu berarti kita beri nilai low ya. Dengan cara apa? Kita klik 2 kali. Ya, kita beri nilai 0. Nah, dengan demikian maka lampu akan mati ya ketika dia bernilai 0. Nah, untuk mengedit misalnya kita ingin menambahkan rangkaian lain, itu harus dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Dengan cara apa? Klik kembali Work Online Simulator ya di sini. Nah, dengan dinonaktifkan simulator maka kita bisa menambahkan rangkaian yang lain. Misalnya kita akan membuat rangkaian seri ya. Kita buat sini 1 ya. Karena tadi alamat 00 sudah dipakai, kita menggunakan alamat yang kedua yaitu 0.01 ya. Bisa kita kasih nama misalnya SW1 atau switch 1 gitu ya. Kita klik OK. Karena rangkaian seri berarti kita butuh 2 tombol ya. Kita tambahkan 1 lagi ya. Kita gunakan alamat yang berikutnya yaitu 0.01 ya. Tinggal kita kasih nama berikutnya adalah maaf, ini harusnya 0.02 ya. Kita ganti 0.02. Kemudian kita beri nama SW2 ya. Nah, ini rangkaiannya sudah, tinggal kita buatkan outputnya. Outputnya adalah sama, misalnya kita pakai lampu tadi. Ya, karena tadi 100.00 sudah digunakan, bisa kita menggunakan output yang lain yaitu 100.01 ya. Nah, bisa kita kasih nama misalnya lampu 2 ya. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat rangkaian seri, sehingga untuk menghidupkan lampu 2 kita butuh mengaktifkan kedua tombol tersebut yaitu SW1 dan SW2. Baik, kita uji coba saja. Ini sedang proses running. Nah, sudah selesai. Kita beri nilai ya seperti yang di atas tadi, nilai 1. Nah, untuk seri ini tidak bisa hanya salah satu, maka kita butuh mengaktifkan tombol berikutnya. Kita kasih nilai 1 juga. Nah, di sini setelah dua-duanya diaktifkan, maka output akan menyala. Baik. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain yaitu
ada save holding, kemudian ada keep dan work area. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.